Selamat sore, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Kami mendoakan kiranya Bapak Ibu saudara-saudari dalam kondisi sehat. Dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah raya Pok Tomang memperingati Minggu Advent kedua, 6 Desember 2020. Ibadah sore hari ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta Tommy Dixon Raga MTH dengan tema Kristus datang, Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyambut lagu pujian pembuka dari Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Allah kita menyertai kita semua. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan nats pembuka yang terambil dari Kolose 3 ayat 16. Firman Tuhan katakan, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Kita diingatkan untuk terus bisa membaca firman Tuhan dan kiranya firman Tuhan selalu tinggal tetap di dalam setiap hati kita. Untuk itu mari kita menyambut nats pembuka dari Kidung Jemaat 87 ayat 1-5. Gapuramu lapangkanlah. Gapuramu lapangkanlah.
Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, pastinya dalam satu pekan ini banyak tindakan kita, tutur kata kita yang mendukakan hati Tuhan. Untuk itu marilah kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa sebagai bagian dari persiapan kita untuk menikmati sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari dengar ayat pengakuan dosa yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk kita boleh mengambil sikap doa dalam pengakuan dosa kita. Saat malam Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan hidup kami bagaikan buku yang terbuka Tuhan di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, Kau boleh perkenankan kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami tahu Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha kudus. Yang di dalam kekudusannya Engkau sangat benci terhadap dosa kami. Tapi kami yakin Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, Kau boleh berlakukan pengampunan Tuhan atas setiap kami, sehingga kami kiranya Tuhan boleh layak untuk masuk ke dalam sabda kebenaran firman-Mu dan boleh menikmati firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Pak Pendeta Tommy. Ya Tuhan, kiranya Kau boleh persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, dan Kau boleh layakkan setiap kami Tuhan untuk masuk ke dalam ibadah-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk meresponi pengakuan dosa, mari saya undang jemaat untuk menyanyikan lagu Kidung Jemaat 358, Semua yang Letih Lesu. Berita anugerah Allah. Mari jemaat dengar dengan baik berita anugerah Allah yang terambil dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata,
Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Marilah setiap kita yang telah menerima pengampunan dosa kita menyambut dengan sukacita, pujian, kuheran Allah mau memberi. Kidung Jemaat 387. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengar petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tiba saatnya kita akan menikmati kebenaran sabda firman Tuhan. Untuk itu saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita akan menaikkan pujian pengantar firman, Yesus Aku Cinta. Berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kita ulangi dari bait yang pertama. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
agar kita diberkati dengan hikmat pengertian dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Sang Firman hidup kekal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, dan dalam Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi kami mohon hikmat-Mu, pengertian-Mu, pengetahuan-Mu, sehingga kami ketika membaca, menyimak, memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti dan mengimani untuk kami melakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah bukan yang hanya membaca dan mendengarkan, tapi juga mempercayai dan melakukan dalam kehidupan ini setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya untuk firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kristus datang. Sebenarnya siapakah dia dan untuk apakah yang sebenarnya ia datang? Dalam minggu Advent pada bulan ini, dengan bacaan kita yaitu kelahiran Yesus Kristus yang disampaikan oleh Tuhan kepada pasangan Yusuf dan Maria yang dipilih oleh Roh Kudus untuk Yesus dilahirkan di muka bumi ini. Yusuf jelas adalah seorang kepala rumah tangga yang saleh dan tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Tentu ia memiliki pemikiran manusiawi untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Tetapi ia lebih memilih apa yang diperintahkan, ditetapkan, dan diwajibkan oleh Tuhan kepadanya untuk kelahiran Yesus Kristus. Yang menjadi persoalan adalah siapakah Kristus itu? Sehingga Yusuf dan Maria memberikan hidup mereka untuk bagaimana kehendak Tuhan ini terjadi. Apakah Kristus bagi dunia ini, bagi manusia, sehingga ia begitu maha penting bagi karya Tuhan untuk menghadirkannya di muka bumi ini. Di ayat 21 ditekankan oleh malaikat bahwa yang dilahirkan ialah seorang anak laki-laki
dan harus menamakan dia Yesus. Nama ini dipilih oleh Allah yang berarti Yahushua dalam bahasa Ibrani, Yesus dalam bahasa Yunani, Jesus dalam bahasa Inggris, Yeshua dalam sebutan orang-orang Korea, Cina, dan sebagainya. Kemudian orang Indonesia menyebutnya Yesus. Nama ini memiliki arti dipilih oleh Allah langsung melalui Roh Kudus dan disampaikan melalui malaikat. Bahwa Yusuf dan Maria tidak boleh menamakan nama yang lain bagi anak yang akan dilahirkan oleh Maria. Dan Bunda Maria pun diberitahukan akan hal itu. Arti nama ini, yaitu dengan tujuan sesuai dengan arti namanya. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka. Jelas yang lahir ini adalah juru selamat. Manusia diselamatkan dari dosa. Karena hanya dosa yang memisahkan antara pencipta dan ciptaan. Antara Tuhan Allah Tritunggal dengan manusia. Antara yang maha kuasa dengan yang dikuasai. Perpisahan dengan dosa ini membuat manusia dijauhkan dari Tuhan Allah. Menjadi benda-benda kemurkaannya. Padahal dulu ketika diciptakan adalah benda-benda kemuliaannya. Juru selamat inilah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Sehingga mengembalikan kemuliaan yang semula hilang itu. Menjadi hadir kembali sehingga diterima oleh Allah. Jelas hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia sebagai juru selamat. Karena semua manusia telah berdosa sejak dalam kandungan. Roma 6 ayat 23 dan Mazmur 51 ayat 7. Dan Ayub 14 ayat 4 menyatakan tidak mungkin dari sumber yang kotor akan keluar air yang jernih. Demikian juga manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya dari dosa mereka karena ketidakberdayaan mereka, yaitu kematian rohani. Maka perlu Yesus Kristus sebagai juru selamat yang dihadirkan oleh Allah dalam wujud manusia yang dapat dilihat, didengar, dimengerti, dijamah, dan diakui. Tuhan Yesus dilahirkan sebagai satu kehadiran maha karya, maha rencana, dan maha fakta, maha nyata dari Allah Tuhan, Allah Bapa, untuk keselamatan umat manusia. Dan kalau dilihat di sini, penebusan terhadap dosa ini adalah satu-satunya jalan mengembalikan manusia kepada Tuhan Allah. Mengembalikan manusia pada kemuliaan mula-mula dari Allah. Mengembalikan perwujudan rencana Allah bagi manusia. Bahwa mereka hadir membuat Tuhan menyatakan amatlah baik. Dan merupakan perwujudan dari rencana Tuhan Allah. Bahwa manusia menyatakan kemuliaan Allah. Dialah juru selamat. Yang dinyatakan di dalam Yesaya 9 ayat 5. Bapa yang kekal. Artinya menjadi Bapa yang kekal bagi umat Israel yang diselamatkan dan menjadi Tuhan yang kekal bagi bangsa-bangsa lain di luar Israel yang juga diselamatkan. Itu sebabnya dalam khotbah yang keras, lantang, dan nyata serta jelas oleh Rasul Petrus dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, ia menyatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain satu nama saja, yaitu nama Yesus Kristus. Ia dilahirkan untuk tujuan utama, yaitu menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka, mengembalikan kemuliaan Allah bagi yang percaya, menyelamatkan bagi mereka yang percaya, seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus langsung kepada Nikodemus, seorang ahli Taurat dan guru besar bangsa Israel, agama maupun moral di dalam bangsa Israel. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk bagian ini, apakah kita hanya tahu penyebutan nama Kristus, nama Yesus, ataukah kita memaknai, mempercayai, dan menghormati bahwa Ia menyelamatkan dari dosa kita sebagai juru selamat, agar kita diselamatkan dari hukuman dosa kita yang kekal? Ataukah kita hanya memperlakukan dan memperlakukan Tuhan Yesus Kristus bukan untuk keselamatan kita, tapi untuk keberkatan kita? Padahal Dia juru selamat walaupun Ia memberi berkat. Bahwa Ia berkorban, memberikan hidupnya. Sehingga para ahli teologi yang menyebutnya salah satu gelar yang diberikan padanya adalah the sorrowful man of God. Manusia milik Allah yang penuh penderitaan. Hidupnya tidak enak demi kita. Tapi apakah kita hanya menganggap Dia sebagai Tuhan yang memberikan yang enak-enak saja? Kita hanya mau sehat, tidak mau sakit. Kita hanya mau berkat, tidak mau kurang. Kita hanya mau melimpah, tidak mau kurang. Kita hanya mau senang, tidak mau susah. Kita hanya mau punya, tidak mau tidak punya. Kita mau bahagia, tidak mau duka. Dan kita mau menurut kita dan menuntutnya menjadi pemberi dan memberikan kewajiban kepadanya. Keharusan bahkan pemaksaan untuk yang enak-enak untuk hidup kita. Tapi tidak mau menderita bersama dengan Dia dalam pemberitaan Injil dan kehidupan menyaksikannya. Ia menebus kita dari segala dosa kita. Itu sebabnya Ia disebut juru selamat. Karena arti nama Yesus Yahushua adalah Allah yang menyelamatkan dari dosa-dosa kita. Kita telah ditebus dari hukuman dosa kita. Kita telah pasti diselamatkan. Bahkan dengan pengorbanannya sesudah Ia lahir adalah untuk menguduskan kita, memilih kita menjadi miliknya sekali untuk selama-lamanya. Diangkat dari kubangan dan hukuman dosa, bukan untuk bebas berbuat dosa. Tapi apakah kita memperlakukan Dia dengan semena-mena? Hidup kita menurut kemauan dan kesenangan kita. Yang penting dosa saya sudah dihapus. Yang penting saya sudah ditebus dari segala dosa. Yang penting saya sudah selamat. Tapi kita tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita. Hobi dosa kita. Dosa favorit kita. Ini adalah perlakuan yang tidak berimbang. Perlakuan yang tidak menghormati. Perlakuan yang tidak menghargai Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kita. Yahushua, Yesus Kristus, juru selamat kita dari segala dosa kita. Harusnya kita menghargai. Kita meninggalkan dosa-dosa kita. Hidup bersama dengan Tuhan di dalam kehendak-Nya. Sebagaimana Tuhan membenci dosa, bukan membenci manusia. Bukan membenci kita, tapi mengasihi kita. Harusnya kita pun demikian. Membenci dosa-dosa kita, meninggalkannya, menjauhkannya, membuangnya. Bukan membenci diri kita dan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Lukas pasal 2 dinyatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan. Tuhan artinya yang berkuasa atas yang lain. Tapi apakah kita mentuhankan Yesus? Artinya menjunjung tinggikan Yesus. Ataukah bisnis kita, uang kita, diri kita sendiri yang kita agungkan, kita tinggikan. Dan kita taruh di harga yang paling tinggi. Yang paling atas dan paling berkuasa. Benarkah kita sudah membiarkan Tuhan
yang adalah Kristus menguasai diri kita, hidup kita, cita-cita kita. Ataukah sebaliknya kita mengatur Tuhan untuk cita-cita kita, hidup kita yang suka-suka kita. Padahal kita bukan milik kita lagi. Ia memberikan segala-galanya. Seperti Yesaya 9 ayat 5 menyatakan. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Ia memberikan nasihat-nasihat ajaib dari firman-Nya yang terdapat dalam Alkitab. Dengan kehidupan yang dapat tercatat dan kita mengerti, kita baca, kita ilhami. Dan kita mengerti dan harus kita taati dalam kitab Matius sampai dengan kitab Kisah Rasul Awal. Allah yang perkasa. Allah artinya sesembahan yang harus disembah, yang maha kuasa. Apakah kita memperlakukan Tuhan kita Yesus sebagai Allah yang perkasa? Penguasa yang maha kuasa. Ataukah kita mau menguasainya untuk kehendak kita? Disebutkan lagi Bapa yang kekal. Artinya Bapa yang memberikan keselamatan buat anak-anaknya. Karena iman. Ataukah kita menjadi penguasa hidup kita selama-lamanya? Bagi Israel sendiri disebut Raja Damai yang mendamaikan kehidupan bangsa Israel. Dan mendamaikan setiap orang yang percaya dengan Allah. Ataukah kita memperlakukannya untuk tujuan hati kita sendiri, kedamaian diri kita sendiri dengan seluruh keinginan dan nafsu dosa kita? Bisnis mendatangkan uang, uang menjalankan bisnis. Dan diri sendiri dapat hebat karena bisnis, uang, harta, kedudukan, kepandaian, gelar, martabat, dan sebagainya. Tapi semua yang kita miliki ini sebenarnya berasal daripadanya juga. Apakah dia berkuasa atas segala sesuatu dalam hidup kita? Atau justru sebaliknya, kita mau menguasai dia, mengatur dia, menekan dia, memaksa dia, menodong dia, agar semua terjadi menurut kehendak kita. Natal Yesus Kristus tidak hanya berita sukacita, kelahiran juru selamat, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, penasihat ajaib. Bukan hanya itu yang menyenangkan kita, tapi sebuah peringatan juga buat kita. Apakah kita cuma mau enaknya dari dia, lalu kita memberikan kepadanya, membalas kepadanya dengan yang tidak enak? Kita mau mendapat kenikmatan daripadanya, kita mendapatkan keselamatan daripadanya, kita mendapatkan kekayaan daripadanya, kepandaian daripadanya, kehormatan dan kemuliaan hidup daripadanya, lalu kita memberikan yang sebaliknya. Percuma kalau kita menghias rumah kita dengan pohon Natal, kue Natal, hadiah Natal, kalau semua itu tidak seiring dengan tingginya hati kita, kita naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hadiah hidup kita yang kita berikan kepadanya, untuk dia atur, dia kehendaki, dan dia pakai untuk kemuliaan namanya. Kue-kue Natal yang nikmat dan lezat, apakah kita memberikan kue hidup kita kepadanya, yang sudah memberikan segala sesuatu kepada kita? Inilah renungan yang perlu kita renungkan. Natal Yesus Kristus tidak hanya dimaknai, dipercayai, dan diperingati untuk kesenangan kita. Mari kita balik bagaimana ini untuk kesenangan, kesukaan, dan kebahagiaan hati Tuhan. Sehingga ia tersenyum, bersuka cita. Karena kita tahu diri, introspeksi diri, dan menghargai diri kita sendiri. Yaitu dengan jalan memberikan pribadi kita, hidup kita, untuk memuliakan namanya lewat peringatan Natal Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita, Gereja Pok Tomang, jemaat, pendeta, majelis, ketua komisi, pengerja gereja, pelayan gereja, semuanya, segala unsur yang terlibat menjadi satu. Kita bawa hikmah dan hikmat firman Tuhan hari ini.
Saatnya kita memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Karena Ia telah memberikan yang terbaik bagi kita. Yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dunia. Penguasa kita yang ajaib. Penasehat kita yang ajaib. Bapa yang kekal yang tidak pernah meninggalkan kita. Raja yang memberikan kedamaian dalam hati dan hidup kita. Serta yang memberikan nasihat-nasihat ajaib. Sehingga hidup kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan bahagia. Mari, lewat pelayanan kita, pribadi, keluarga, dan gereja Toman, dalam menyambut Adventnya, kita mau menyatakan, biarlah Tuhan kami saatnya ini membuktikan bahwa benar Engkau yang datang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami akan memberitakan keselamatan itu setelah kami menerimanya. Kami mau dikuasai, bukan menguasai Tuhan dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Dan kami akan mempertuhan Engkau. Engkau di atas segala-galanya, di depan. Dan yang nomor satu dan mendahulukan Engkau dalam segala hal. Bukan uang, bukan bisnis, bukan keluarga, bukan diri kami. Bahkan bukan apapun dari kami. Kami akan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dengan meninggalkan dosa-dosa kami. Karena kami telah ditebus satu kali dan untuk selama-lamanya. Untuk menyaksikan Tuhan Yesus Kristus yang lahir adalah juru selamat dari dosa-dosa kami. Tuhan yang maha kuasa. Dan segala-galanya bagi kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa syafaat yang nanti akan ditutup dengan doa bersama, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa. Puji, hormat, dan terima kasih ya Allah Bapa Surgawi. Dalam menyambut peringatan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Sebelum semuanya berjalan dalam bulan ini dan selanjutnya. Kami mau mengerti, memahami, memaknai, dan mentaati pesan Natal yang sebenarnya. Yaitu yang lahir adalah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Yang disebut Immanuel. Bukan hanya Allah beserta dengan kami. Tapi yang beserta dengan kami adalah Allah, adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk kedatangan-Mu dulu bagi kami di dunia ini. Menyelesaikan segala dosa kami. Menjadi Tuhan yang berkuasa atas kami. Tapi bukan hanya itu. Menjadi sumber kehidupan kami. Memiliki kami. Mengatur hidup kami. Mengarahkan hidup kami. Dan membahagiakan hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk itu. Kami berdoa Tuhan dalam kesempatan ini. Bagi orang-orang tua kami. Yang sudah berusia lanjut. Bapak Tabrani dan istri. Bapak Jerry dan istri. Dan ibu kami Ibu Noni. Ibu Darmi, Ibu Oli Suhendro, kemudian juga Opung Simanjuntak, Tuhan Yesus Kristus, juga Ibu Iswanti. Orang-orang tua kami ini juga termasuk Bapak dan Ibu George Tumiwa, juga Bapak Sunario. Dimanapun mereka berada, baik di rumah masing-masing maupun di Panti Werda. Kami serahkan orang tua kami dalam tangan-Mu. Terutama mereka yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan, sehatkan. Termasuk ibu kami, Ibu Evi Masih. Tolong Tuhan, karena Engkau adalah juga bukan hanya juru selamat, tapi juru sehat kami. Sebagaimana terdapat dalam Mazmur 103 ayat 3. Engkau adalah Allah yang mengampuni segala kesalahan kami dan memberikan kepastian keselamatan. Dan yang menyembuhkan segala penyakit kami. Memberikan kami kepastian kesehatan. Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk saudara kami yang lain yang sakit. Yang tak tersebutkan namanya. Tuhan tolong sembuhkan melalui obat-obatan, makanan dan minuman. Sehingga kesehatan kami berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan
Untuk saudara kami yang tidak sempat hadir dalam ibadah langsung, biarlah rekaman ini menjadi berkat untuk mereka dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal yang agung, mulia, dan kudus itu. Kami juga berdoa untuk semua komisi yang ada, pemuda, remaja, anak-anak, perempuan, pria. Tuhan, biarlah semua komisi ini dengan posisi pandemi saat ini, kami tetap mentaati dan tetap beribadah dengan jalan yang dapat kami tempuh. Tetap memuliakan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk semua majelis, dari ketua sampai dan anggota majelis. Kemudian juga para ketua-ketua bidang sampai dengan sekretariat dan perawat gedung gereja. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, supaya kami semua, Tuhan, dijauhkan dari corona. Kami sehat, tidak terkena virus dan bakteri, penyakit dan kelemahan, sehingga dengan kekuatan kesehatan yang kami miliki, kami mau tetap setia, semangat, dan sehat melayani Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami Oki yang sementara pulang kampung. Biarlah Tuhan yang memberitakan keselamatan, kebaikan, dan kebenaran Tuhan lewat peringatan Natal-Mu yang Maha Kudus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan gereja Pok Tomang. Biarlah Tuhan orang-orang tua kami yang tidak bisa hadir secara langsung tetap setia mengikutinya, dan yang hadir pun mendapatkan berkatnya. Semua pelayan yang bertugas setiap minggu Tuhan memberkati, dan persiapan untuk minggu-minggu mendatang. Tuhan tolong persiapkan hati pikiran para pembawa firman dan pengerja serta para pelayan kami, sehingga kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena lewat Natal-Mu, Engkau telah memberikan kepada kami yang terbaik dan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak hal yang tak dapat kami ungkapkan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga mengingat saudara-saudara kami yang ada di Amerika, Ibu Lili, Arifin dan keluarga besarnya, anak cucunya, saudari kami Ibu Novi Suhero dengan anak-anaknya dan keluarganya. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Kami jauh secara fisik, tapi tidak secara rohani, karena Engkau telah mempersatukan kami dalam Putra-Mu yang agung, Putra Natal yang mulia dan kudus, yang Maha Kasih, yaitu Yesus Kristus, yang selalu kami peringati akan kebaikannya, juga melalui kelahirannya. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang punya pergumulan pribadi, keluarga, pekerjaan, kesehatan, bisnis, usaha, dan sebagainya, rumah tangga. Tuhan tolong. Yang sudah lama tidak hadir dan mengikuti ibadah di Tomang, baik ibadah langsung maupun tidak langsung, Tuhan tolong. Agar mereka punya hati mengingat Tuhan, bahwa gereja Pok Tomang kami yang Kau berikan kepercayaan untuk melayani mereka, tetap setia melayani mereka. Biar mereka setia terus bersama-sama dengan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tak banyak dapat kami ungkapkan, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus membawa yang tak terucapkan dari kami. Karena kami percaya Engkau juga mengajari kami untuk mendoakan yang lain. Pemerintahan kami baik DKI maupun RI, khususnya persiapan vaksin untuk menghadapi semua vaksinasi bagi bangsa Indonesia, sehingga kami sehat dan tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk doa kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus bawalah yang tak terucapkan sekalipun, karena kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar berdoa bersama Bapa kami yang ada dalam sorga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, tiba saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita ucapkan pengakuan iman rasuli dari dalam hati serta mulut berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan dihimbau untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan. Persembahan dapat diserahkan dalam cara transfer di nomor rekening yang sudah tertera di slide. Silakan Bapak Ibu bisa melihat, dan persembahan bisa diberikan kepada rekening atas nama Ibu Lea Anggra ini selaku bendahara dari Majelis Oktoma. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu saudara sekalian yang terus mendukung memberikan persembahan di ibadah sebelumnya. Oke, kita akan mendengarkan warta jemaat, mohon waktunya. Warta jemaat untuk ibadah Minggu 6 Desember 2020. Ibadah telah dilayani oleh Pendeta Tommy Dixon Raga MTH. Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga. Firman Tuhan untuk kebaktian Minggu Advent ketiga akan dilayani oleh hambanya Pendeta Sigor Parok Nasi Tanggang Minggu 13 Desember 2020. Mari kita doakan untuk persiapan dan pelayanannya serta menghadirinya. Untuk persembahan dapat diikuti di warta, kemudian berikutnya untuk warta komisi-komisi, ibadah Komisi Pemuda dilaksanakan secara daring dalam jaringan maupun tatap muka setiap minggu pukul 3:30 sore. Kami sangat menghimbau Bapak Ibu yang memiliki anak muda-mudi kiranya berkenan didorong untuk boleh mengikuti ibadah Komisi Pemuda. Ibadah Komisi Remaja dilaksanakan secara online setiap minggu pukul 1:30. Untuk link Zoom-nya nanti dapat diinformasikan oleh majelis. Kemudian ibadah Komisi Anak dilangsungkan juga secara online, secara daring setiap minggu pukul 11 siang. Untuk link juga dapat ditanyakan kepada Majelis Oktoma. Dan jemaat yang berulang tahun untuk periode awal Desember, Bapak Sardono 1 Desember 2020, Ibu Darmi 5 Desember 2020. Segenap persekutuan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak dan Ibu. Kiranya Bapak Ibu senantiasa penuh dengan sukacita, senantiasa sehat, dan terus mengalir anggur manis yang tercurah untuk keluarga Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita di hujung kebaktian minggu hari ini, dan saya juga mengajak Bapak Ibu setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan bisa menjadi rema dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup ibadah ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup dengan lagu pujian Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Gembala baik bersuling
suling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gemuruh itu Tuhanku, membuat aku termenih, mengalir dalam sungai kasih-Mu. Kuasa dalam jalan benih. Dengarkan ayat kedua. Kepada domba haus dan lesu, gembalaman memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku ikut Tuhanku, membuat aku termenih, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa dalam jalan benih. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini Minggu 6 Desember 2020 dalam gereja Pok Tomang. Dan kita siap hati menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus dan diikat oleh kasih Kristus, Sang Putra Natal yang Maha Agung, Maha Mulia dan Maha Kudus, menyertai saudara, pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, usaha dalam kehidupan ini semuanya, untuk kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Ibadah kita telah usai. Terima kasih buat Bapak Ibu Jemaat yang menyaksikan melalui virtual. Kiranya berkat firman Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan tetap sehat Bapak Ibu.